Halo Pisces, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Oke, bersama aku Maila kita reading kembali. Kali ini kita berbicara tentang peluang dan kesempatan yang akan kamu rasakan dalam waktu dekat. Apa itu? Mari kita lihat videonya sampai selesai ya. Oke. Tapi ingat, Pisces, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Pisces, fokuskan ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu ataupun dia, orang yang kamu fokuskan. Oke, kita akan lihat di sini. Peluang dan kesempatan apa yang akan kamu rasakan dalam waktu dekat? Kita akan lihat di sini buat Pisces. Oke. Oke. Di sini ada Garden. Wah. Bagus ya kartunya. Pisces, di sini energi banyak orang ya. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, ya artinya energi ini nggak kebaca ya buat kamu. Semoga ke depan bisa kembali kebaca energi kamu. Nah, kita akan lihat di sini. Cerita kamu seperti apa sebenarnya? Peluang dan kesempatan apa yang akan kamu dapatkan di sini? Kita akan lihat di bottomnya kamu. Ada Garden. Ini adalah suatu kebahagiaan yang lengkap sepertinya. Di sini terlihat ada keluarga ya, ibu, ayah, anak yang ada di sebuah kebun ataupun tanaman ataupun apa ya gitu ya, taman gitu. Dan ini adalah gambaran suatu kebahagiaan antara kamu dengan dia. Bisa jadi kamu akan merasakan suatu kebahagiaan yang real, yang nyata nantinya. Atau bagi kamu di sini yang pengen menikah dan akhirnya menikah, ada kesempatan bagi kamu untuk melangsungkan pernikahan ataupun uh, berkomitmen sama dia gitu. Oke. Atau bisa juga kalau kita bawakan ke pekerjaannya kamu, di sini akan ada sebuah kesempatan atau peluang bagi kamu untuk meraih suatu kesuksesan dari segi pekerjaan ataupun bisnisnya kamu. Oke, itu gambaran di bottomnya kamu. Intinya sih kamu akan merasakan kebahagiaan nantinya dalam waktu dekat ini. Ya, namanya hidup pasti punya masalah. Oke. Kita lihat di kartu pertama, itu ada Bear. Di sini ada gambaran kamu ataupun dia di sini uh, bahagia sekali dengan pertemuan kamu dengan dia. Yang di awalnya itu kamu sangat bahagia sekali ataupun kamu juga sampai berkomitmen ya, sampai pun apa ya, menjalin hubungan ataupun kamu di sini yang sudah menikah. Kamu bahagia sekali di sini. Sangat bahagia. Dan ada gambaran salah satu dari kami itu bakal akan setia selamanya. Gitu ya. Gitu kalau aku lihat di sini. Tetapi hubungan ini seperti ada kabut hitam. Ada masalah. Oke. Yang saat ini kamu lalui ataupun sebelumnya, karena di sini energi ini bisa maju mundur ya. Kadangkala energi ini sudah pernah kamu rasakan ataupun saat ini kamu rasakan ataupun ke depan nanti kamu rasakan. Tapi jika ke depan kamu rasakan ini, otomatis kamu akan bisa mengantisipasi jalan apa yang harus kamu tempuh, ya, keputusan apa yang harus kamu ambil. Karena terlihat di sini kamu sudah memiliki suatu hubungan dengan seseorang dan hubungan itu di awal sangat bahagia sekali, sangat setia sekali. Tetapi di sini ada kabut hitam, ada cloud ya. Dan di sini juga ada crossroad, ada whip. Whip di sini adalah satu penderitaan yang terus-menerus kamu rasakan, yang tidak pernah habis gitu loh. Apa itu? Ya, apakah di sini cobaan dalam hidup kamu, dalam rumah tangga kamu, ataukah dalam hubungan kamu, di mana di sana terjadi ada suatu konflik, konflik diakibatkan oleh orang ketiga, ataupun konflik diakibatkan memang dari pribadi diri sendiri gitu loh. Itu yang membuat kamu di sini akhirnya merasakan kebingungan ataupun kamu kayak rasa sulit untuk memutuskan sesuatu gitu. Karena banyak faktor yang kamu pertimbangkan di sini. Apakah itu anak kamu, apakah itu keluarga kamu, apakah itu pekerjaannya kamu ya. Nah, itu yang terlihat di sini. Di sinilah terlihat jelas sekali kesedihan kamu itu benar-benar ada.
dari hubungan yang kamu jalin dengan seseorang. Apakah dia memang memanfaatkan kamu? Nah, itu yang membuat kamu memilih, sulit untuk memilih. Secara kamu itu mencintai dia, secara kamu itu sangat sayang kepada dia, secara di awal dulu kamu bahagia benar dengan dia. Seolah-olah menggambarkan bahwa kita akan hidup bersama selamanya. Itu ya. Tapi ya namanya hidup pasti akan ada kabut hitam, pasti akan ada masalah. Nah, disitulah di sini kamu perlu memperjuangkan kembali ataupun dia di sini. Karena di sini ada kesempatan di mana dia akan perjuangkan, dia akan datang kembali ke kamu, dia akan memperbaiki semuanya. Gitu. Itu yang terlihat di sini. Ada satu kesempatan atau peluang di sini yang bisa kamu lakukan ataupun dia lakukan. Di mana dia berharap bahwa kamu akan bisa menerima dia kembali. Disitulah dia berkesempatan untuk merubah diri dia atau merubah segala yang sudah pernah dia perbuat kepada kamu. Ya, artinya dia pengen minta maaf atau dia pengen menebus kesalahannya. Jadi itu adalah satu peluang juga. Kalau dilihat sih di sini dari kehidupan asmara kamu ya, kehidupan percintaan. Tapi nanti kita akan lihat juga ya untuk masalah detail semuanya, apakah masa pekerjaan ataupun peluang yang mana lagi yang harus kamu dapatkan nanti, gitu. Oke. Buat Pisces. Itu gambaran di sini. Ada the rider di mana kamu ataupun dia akan memperjuangkan hubungan ini. Karena apa? Karena sayang. Secara kita sudah lama menjalin hubungan, ya waktu di awal sulit sekali ya mempertahankan atau mendapatkan, butuh perjuangan juga mendapatkan cinta ini gitu loh. Tetapi dengan satu masalah aja kamu dengan dia bisa mengalami kebingungan gitu loh. Ya namanya hidup pasti punya masalah ya, pasti ada. Tapi itu kita harus syukuri. Kenapa? Kita syukuri. Karena dengan begitu kita mendapatkan masalah. Dengan begitu akhirnya kita bisa belajar banyak dari masalah itu. Karena guru yang sangat berharga adalah itu masalah. Ya, kalau kita bisa berpikir positif tentang masalah itu. Oke, buat Pisces. Nah, kadang-kala memang ya manusia itu kadang-kala ada juga yang rasa syukurnya itu berkurang karena masalah-masalah yang dihadapi. Tapi sebenarnya ya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik itu kesedihan, kekecewaan, masalah, kebahagiaan, itu semua harus disyukuri. Kenapa? Kadang-kala memang kita bahagia. Nah, dari kebahagiaan itu nanti akhirnya ada hikmah di sebalik itu. Apa? Bisa saja kita nanti akan sedih. Nah, begitu juga sebaliknya. Saat kita mempunyai masalah, nah pasti ada hikmahnya. Hikmahnya pasti ada kebahagiaan nantinya. Itulah. Kehidupan itu seperti roda berputar. Selalu ya kadang kita di bawah, kadang kita di atas gitu. Oke. Dan semua peluang-peluang dan kesempatan nantinya buat kamu untuk memperbaiki hubungan itu ya mungkin akan ada. Oke. Semoga bisa kamu manfaatkan dengan dia hubungan ataupun peluang kesempatan itu. Nah, selanjutnya buat Pisces. Kita di sini ada kartu motivasi. Tapi sebelumnya bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar ya. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya silakan cek dan recheck di kolom deskripsi. Kita selalu ambilkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, buat Pisces kita akan shuffle kartunya. Di sini kita akan turunkan sebanyak kartu yang awal ya, 5 kartu. Apa yang perlu kamu dengar di sini? Motivasi apa yang cocok buat kamu yang akan didengarkan? Oke, kita akan lihat di sini. Kita akan ambil. Pertama, nah sesuaikan aja dengan ini ya. Di sini ada, hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus kamu lewati. Karena disitulah hal akan banyak pembelajaran hidup kamu. Oke. Nah, itu tadi yang seperti aku bilang ya, masalah itu pasti selalu ada. Hidup itu penuh dengan masalah. Tapi bagaimana cara kita menyikapi masalah itu? Ya, karena semua itu tetap harus kita lalui. Tidak bisa kita berhenti, wah di sana ada masalah, kita berhenti dong di sini gitu ya. Agar kita tidak bisa melewati masalah, enggak juga bisa seperti itu ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita harus kita terima dengan baik, dengan lapang dada, dengan berpikir positif. Karena disitulah nanti akan banyak pembelajaran hidup kamu dan akan banyak hikmah di balik masalah yang ada. Oke, nah itu. Apalagi di sini, semua masalah pasti akan berlalu dan akan berganti dengan kebahagiaan. Jadi jangan dipedulikan kehidupan di masa lalu kamu, karena
akan selalu bisa bangkit, karena kamu akan selalu bisa bangkit kembali gitu loh. Ya, makanya kalau pasti ya, semua orang itu pasti punya masa lalu. Pasti ada. Baik itu kebahagiaan, baik itu kekecewaan, kesedihan, itu pasti ada. Dan itu harus benar-benar kamu syukuri. Kenapa? Ya, masa lalu itu kadang-kala pembelajaran juga sih buat kita ya. Pasti itu. Pasti banyak banyak hal yang bisa diambil dari masalah itu, ya. Dan selanjutnya kita lihat di sini. Aku tidak percaya pada belahan jiwa, tapi kemudian aku bertemu dengan kamu yang membuat aku ingin memperjuangkan kamu. Nah, di sini inilah cinta sejati ya. Kalau dikatakan bagi kamu ini sini yang sudah menikah atau lagi berkonflik saat ini ataupun kamu lagi menjalin hubungan percintaan atau asmara yang lagi berkonflik. Nah, jika kamu eee, merasakan bahwa, "Wah, aku sering ada masalah dengan kamu," dan bisa dikatakan, "Tapi kenapa kita kok sering ketemu? Tetapi kenapa kok aku sering mikirin kamu?" Nah, bisa saja dia merasakan bahwa kamu itu adalah belahan jiwanya, dan juga dia mungkin ya, dulu dia sebelum dia ketemu kamu, dia merasa bahwa aku dulu itu pernah ya, banyak orang yang menyukai aku, tapi semua orang itu tidak pernah ada yang tulus gitu loh. Semua pada ingin memanfaatkan aku. Disitulah aku tidak pernah percaya dengan belahan jiwa. Karena apa? Karena ya nanti akan saling menyakiti gitu loh. Tetapi ternyata setelah dia ketemu kamu, akhirnya dia sadar, kenapa aku mikirkan kamu, kenapa aku merindukan kamu, kenapa saat tidur pun aku selalu ingat sama kamu, dan artinya dia merasa bahwa kamu itu belahan jiwa, dan disitulah dia ingin perjuangkan kamu. Oke, buat Pisces, semoga itu bisa terjadi ya. Dia sadar, akhirnya kamu itu adalah belahan jiwanya. Oke, dan di sini kartu berikutnya udah 3 ya. Kamu adalah keberuntunganku. Sejak aku bertemu dengan kamu, aku telah memanifestasikan segala macam hal untuk mendapatkan peluang untuk hidup bersama kamu. Wah, di sini. Wah, 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 dia memang sangat merasa beruntung ketemu kamu. Seakan-akan kamu itu hoki bagi dia gitu loh. Seakan-akan kamu itu orang yang em, membawa keberuntungan bagi dia, hidupnya lebih baik gitu ya. Ya hidupnya mungkin saat ini membaik dari sebelumnya dan hatinya juga merasa bahagia ya. Bisa saja dia di sini merasakan suatu ya kebahagiaan yang luar biasa lah ya setelah ketemu kamu. Dan di situ dia merasa bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan dalam suatu bisnis, nah itu selalu beruntung. Ya, itu yang dirasakan dia. Sehingga disinilah dia akan memperjuangkan kamu. Mungkin dia nyadar saat terpisah dari kamu, dia itu merasa bahwa kenapa ya aku kok sial terus ya gitu ya. Sejak aku terpisah dari kamu, sejak aku meninggalkan kamu, kenapa kok aku merasa tidak seberuntung kemarin gitu. Jadi itu, jadi dia merasa bahwa kamu itu adalah orang yang membawa keberuntungan bagi dia. Oke. Nah, di sini sudah 4 ya kartunya. Nah, ini kartu kelima dan bottomnya nanti ya. Kita akan lihat di sini. Terkadang kamu harus mendengarkan kata hati. Jangan tanyakan siapa yang kamu cintai, tapi tanyakan siapa yang membuatmu bahagia. Dan jangan sampai kamu salah memilih. Nah, ini kartu berikutnya ya. Mengatakan bahwa kita harus bisa mendengarkan kata hati. Jangan karena kita mendengarkan kata teman ya. Kadang gini ya, ada suatu kasus ya, dimana wah curhat nih sama teman, aku ketemu sama dia, dia kayaknya suka sama aku gitu loh. Secara dia tuh ganteng, dia cantik, dia memiliki semuanya. Nah, otomatis aku bakal bahagia nih nantinya sama dia gitu. Nah, justru teman kamu mengatakan ya gini, "Wah, hebat, bagus. Ya udah kamu lanjutkan." Nah, seperti itu. Tapi hati kamu sendiri berkata lain. Nah, coba siapa yang kamu ikuti? Apakah kata teman, apakah kata hati kamu? Itu satu contoh yang simpel, oke? Nah, disitulah kadangkala kita melihat sesuatu yang terlihat baik atau wah gitu, tidak memberikan nyaman kepada kita. Jadi saat kita mengatakan bahwa aku merasa nyaman sama dia, aku walaupun dia orang yang biasa-biasa aja atau orang yang tidak memiliki apa-apa, ya kalau kalau kamu memang nyaman sama dia, ya udah, itulah pilihan kamu. Jangan sampai kamu memilih dan jangan sampai kamu salah memilih dan memilih orang yang salah gitu ya. Dan hidup dengan orang yang salah. Karena hidup kamu juga akan hancur nantinya. Oke?
Nah, itu gambaran dari kartu berikutnya atau kartu motivasi buat kamu. Dan selanjutnya, di bottomnya kamu di sini ada. Hidup bukanlah masalah memegang kartu yang bagus, tapi terkadang memainkan kartu yang buruk dengan baik. Nah, ini ada halnya saat kita mempunyai masalah ya, punya masalah dalam hidup. Jadi aku kenapa ya gitu. Kartu aku selalu jelek gitu loh. Hidup aku selalu bermasalah. Nah, disitulah kita akan diuji, disitulah kita harus lihatkan potensi kita, kualitas kita, ya, siapa kita, bisa nggak kita menyelesaikan masalah yang ada. Nah, disitulah kamu akan melihat bagaimana bisa kamu rubah hidup kamu sendiri dengan masalah-masalah yang sudah terjadi dalam hidup kamu. Oke, itu sebagian dari kamu ya, yang aku lihat ya. Nah, baik. Di sini kita akan klarifikasi lagi dari kartu tarot ya. Peluang ataupun kesempatan yang akan kamu raih dalam waktu dekat. Oke, buat Pisces, kita akan lihat di sini. Apalagi yang akan terlihat? Oke. Apalagi di sini akan terlihat tentang kesempatan dan peluang bagi kamu. Oke. Di sini ada Seven of Wands. Seven of Wands di sini akan terlihat adanya suatu energi di mana kamu pengen mengendalikan diri kamu. Karena di sini banyak nih peluang-peluang ataupun banyak kesempatan-kesempatan. Apakah itu banyak pilihan kamu dalam masalah hati ya? Apakah banyak orang yang menyukai kamu? Ataukah di sini banyak orang yang akan mencintai kamu ya? Di sini ada bottomnya kamu Seven of Wands dan disitulah kamu mulai harus bisa mengontrol emosi, menguasai emosi kamu ya, bisa mengendalikan diri kamu. Siapa dia yang harus aku pilih? Kenapa? Ya, karena kalau sampai salah pilih ya akhirnya hidup kamu juga yang akan susah gitu ya. Di sini ada Aries, Leo, Sagi, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, sama Cancer, Pisces, Scorpio, elemen air. Dan di sini ada The Fool, ada Gemini, masih elemen air ya. Dan ada Dwarf. Oke. Nah, di sini kita melihat kesempatan apa lagi yang akan kamu raih? Sepertinya akan ada suatu pertemuan ya, kamu dengan seseorang. Pertemuan itu bisa dikatakan apakah di sini energi di masa lalu, apakah di sini seseorang baru yang akan kamu temui, di mana adalah ini peluang bagi kamu untuk bisa menjalin hubungan dan melihat apakah dia benar-benar pantas buat kamu, apakah dia benar-benar sesuai dengan isi hati kamu, ya. Nah, itu. Karena di sini terlihat ada sebuah Nine of Cup ya. Di sini ada situasi di mana kamu merasa puas ataupun kamu sudah merasa percaya diri bahwa apa yang kamu dapatkan itu adalah suatu keberhasilan kamu. Tapi di sini terlihat dari gambar, kamu itu kayak lalai ataupun kamu kayak ego kamu masih ada gitu loh. Nah, disinilah harus kamu kendalikan, harus kamu kontrol agar bisa hidup itu berjalan sesuai aturan, berjalan stabil gitu loh. Oke. Karena di sini ada sebuah kuda yang kamu tunggangi kayaknya kamu terlempar dengan membawa sesuatu gitu ya. Nah, itu. Disitulah kamu harus bisa mengendalikan semuanya. Oke. Nah, selanjutnya, kartu selanjutnya di sini ada Seven of Cup. Sama halnya dengan Seven of Wands. Akan banyak di sini orang-orang, energi yang masuk ke dalam hidup kamu, apakah dia itu jujur, tulus, ikhlas, ataukah dia baik, apakah dia toksik, apakah dia nanti orang yang hanya memanfaatkan kamu, di sini akan terlihat semuanya. Di sinilah kamu harus bisa melihat peluang mana yang harus kamu ambil. Apakah seseorang yang baik, ataukah seseorang yang hanya memberikan rasa bahagia sementara? Nah, itu. Ataukah kamu melihat dia dari segi penampilan? Nah, itu. Harusnya memang gunakan insting atau intuisi kamu untuk melihat seseorang yang akan datang kepada kamu. Itu adalah suatu peluang bagi kamu, oke? Nah, di sini ada the Fool, di mana sepertinya kamu akan merasa ketergantungan dalam suatu kondisi. Apa itu? Dengan hati kamu. Apakah itu kamu merasa tersakiti? Nah, di sini jika ada kartu ini keluar, kamu harus bisa melepaskan ini. Jangan kamu mengambil risiko dengan apa yang kamu hadapi saat ini. Karena peluang kamu itu akan hancur nantinya. Kesempatan kamu itu akan hilang nantinya. Oke, jadi apapun yang bisa kamu lakukan saat ini, lakukanlah sendiri. Jangan kamu tergantung kepada seseorang ataupun orang lain, ya. Oke. Di sini ada Ace of Cup.
akan ada suatu kesempatan ataupun peluang bagi kamu yang kamu rasakan, itu adalah tentang perasaan ataupun tentang finansialnya kamu, atau apa kesempatan di sini untuk kamu melakukan bisnis dengan seseorang atau kerja sama gitu ya, itu. Karena di sini ada gambaran di mana kamu akan, mendapatkan suatu peluang dari suatu bisnis kamu untuk bisa memperbaiki hal-hal yang mungkin dulu pernah kamu bangun yang sudah hancur atau, lagi down kamunya gitu ya. Dan ini kamu akhirnya mencoba untuk berjuang kembali dan itu ya akhirnya tercapai, ada reward di mana kamu akan merasa puas atau kamu merasa bahwa, "Aku sudah sukses dengan apa yang sudah aku miliki." Secara banyak yang memotivasi aku, banyak memberi support aku, banyak yang aku dapatkan dari perjalanan hidup yang aku lalui. Di situ adalah pembelajaran semuanya. Dan akhirnya kamu bisa merubah hidup kamu. Oke. Dan kamu akan bertemu dengan seseorang yang bisa menjadi belahan jiwa kamu. Nah, itu kartu yang akan muncul buat kamu. Nah, jika kamu Pisces ketemu dengan masalah seperti ini, sebaiknya ya masalah yang ada jadikan itu sebagai pelajaran buat kamu, jadikan itu adalah sebuah alasan untuk kamu bangkit ya, motivasi bagi kamu atau inspirasi bagi kamu. Oke Pisces, mungkin sampai di sini dulu reading kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia lagi ya. Dadah Pisces.